Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil proyek kami menggunakan aplikasi ABSS Primer dengan tema jasa salon dan jual alat makeup. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok 2. Yang pertama, Anissa Nabila Putri. Yang kedua, saya sendiri, Dian Indriawati. Yang ketiga, Dian Rahmawati. Dan yang keempat, Gila Desvita Ramadanti. Untuk data perusahaan, nama perusahaan yang kami buat adalah CVDND Beauty. Perusahaan yang bergerak di bidang jasa perawatan kecantikan, mulai dari rambut, wajah, dan lain-lain, serta menjual alat kecantikan. CVDND didirikan pada tanggal 1 Januari 2019. Sejak CVDND didirikan, sudah menggunakan aplikasi ABSS untuk mengelola data keuangan perusahaannya. Berikut adalah data perusahaan CVDND Beauty. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah membuat perusahaan baru di aplikasi ABSS. Yang pertama, klik Create. Selanjutnya, di bagian Introduction, klik Next. Lalu, pada bagian Company Information, diisikan data-data perusahaan yang sudah dibuat, mulai dari nama perusahaan, alamat, nomor telepon, nomor fax, dan alamat email. Kemudian klik Next. Pada bagian Accounting Information diisikan tahun pembukuan dan bulan transaksi perusahaan, dan juga diisikan periode akuntansi perusahaannya. Jika sudah, klik Next. Lalu masih pada Accounting Information, di sini ada konfirmasi ulang mengenai tahun, bulan, dan periode akuntansi perusahaan. Pastikan datanya sudah benar, karena jika sudah mencapai tahap conclusion, data tersebut tidak dapat diubah, dan Anda harus mengulangi lagi dari awal. Jika sudah, klik Next. Pada bagian akun list, kami memilih I would like to start with one of the list provided by ABSS Primer, yaitu menggunakan daftar akun yang telah disediakan oleh aplikasi ABSS sesuai dengan jenis perusahaan yang telah dipilih. Lalu klik Next. Selanjutnya masih pada bagian akun list. Di sini diisikan klasifikasi industrinya dan type of bisnisnya sesuai dengan perusahaan yang dibuat. Jika sudah, klik Next. Pada bagian Company File, klik Change untuk memilih penyimpanan file data perusahaannya. Jika sudah, klik Next. Lalu pada bagian Conclusion, di sini ada tulisan Congratulations yang artinya kita telah berhasil membuat data perusahaan tersebut. Lalu pilih Command Center. Lalu klik Next. Selanjutnya, saya akan menemukan langsung di aplikasi ABSS-nya bagaimana cara membuat data perusahaan baru. Yang pertama, klik Create. Pada bagian Introduction, klik Next. Lalu pada bagian Company Information, isikan data-data perusahaannya. Jika sudah, klik Next. Lalu ini diisi sesuai data perusahaan. Kami di sini menggunakan periode 12. Lalu di sini ada konfirmasi ulang. Jika sudah sesuai, klik Next. Lalu di sini kami memilih I would like to start with one of the list provided by ABSS Primer. Klik Next.
Lalu industri classification-nya service, dan type of business-nya beauty salon. Lalu pada bagian company file, ini adalah penyimpanan data perusahaannya. Jika ingin diganti, klik change, lalu klik save. Kemudian klik next, tunggu, dan congratulations. Berarti kita sudah berhasil membuat data perusahaan barunya. Selanjutnya klik comment center. Dan ini adalah tampilan awal dari aplikasi AWS Primer. Selanjutnya, cara mengatur preference. Pilih setup, kemudian klik preference. Pada bagian sistem, checklist ideal in multiple currencies, yaitu menggunakan banyak mata uang. Ketika muncul kotak dialog seperti ini, klik OK. Selanjutnya, pada bagian Windows, checklist automatically check spelling in text field before recording transaction, yaitu tidak usah memeriksa ejaan pada saat sebelum merecord transaksi. Selanjutnya, pada bagian sales, checklist form for duplicate invoice number on record sales, yaitu mencegah terjadinya duplikat nomor faktur pada penjualan. Selanjutnya, kita akan mengatur terminnya. Termin untuk penjualan yaitu 2/10 N/30, yaitu mendapatkan diskon 2% dalam jangka waktu 10 hari. Jika melebihi itu, tidak mendapatkan diskon dalam waktu jatuh tempo 30 hari. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya, pada bagian purchase, checklist one for duplicate invoice number on record purchase. Sama seperti sales tadi, agar tidak ada duplikat nomor faktur. Lalu di setting juga terminnya sama 2/10 N/30. Jika sudah, klik OK. Lalu untuk preferensi security, di sini kita akan membuat user ID. Untuk mengatur preference, klik setup, lalu pilih preference. Pada bagian sistem, checklist ideal yang business. Lalu ini klik OK saja. Pada bagian Windows, checklist automatically check spelling in text fields before recording transaction. Lalu pada bagian sales, checklist yang one for duplicate number on record sales. Lalu atur terminnya, yaitu 2/10 N/30. Jika sudah, klik OK. Lalu bagian purchase, checklist juga yang one for duplicate number on record purchase. Jangan lupa terminnya diatur sama 2/10 N/30. Jika sudah, klik OK. Lalu pada bagian security, user ID, new, lalu user ID-nya adalah jika sudah, klik OK. Oke. Jika semuanya sudah selesai, klik OK. Selanjutnya yaitu mengatur data mata uang. Di sini kami menggunakan 3 mata uang, yaitu rupiah, ringgit Malaysia, dan US dollar. Cara mengaturnya adalah klik list, kemudian pilih currencies. Untuk mata uang rupiah, karena dijadikan sebagai uang lokal, jadi United States dolarnya di-edit. Currency code-nya menjadi IDR,
Currency name-nya Indonesia Rupiah, exchange rate-nya 1, lalu currency simbolnya yaitu Rp. Jika sudah, klik OK. Untuk mata uang ringgit, karena sudah ada, tetapi exchange-nya berbeda, jadi kita edit. Exchange-nya kita ganti jadi 3.494. Kemudian kalau sudah, klik OK. Lalu untuk mata uang US dollar, kita klik No karena belum ada. Lalu diisi datanya sesuai tabel yang sebelumnya. Jika sudah, klik OK. Ini hasil dari inputan tersebut. Jika sudah, klik Close. Selanjutnya, untuk mengatur data mata uang, klik List, lalu pilih Analysis. Karena ini terlalu banyak, jadi dihapus saja. Lalu ini diganti, diedit menjadi IDR. Jika sudah, klik OK. Lalu yang ringgit Malaysia diedit bagian exchange rate-nya, yaitu 3.009. Jika sudah, klik OK. Lalu tambah yang US dollar. Exchange rate-nya currency simbolnya. Jika sudah, klik OK. Ini jika sudah selesai, klik Close saja. Halo, perkenalkan, nama saya Nisa Nabila Putri. Di sini saya akan menjelaskan pengaturan data akun yang terdiri dari menghapus, mengedit, dan menambah akun. Di sini pengaturan data akun. Pengaturan data akun terdiri dari 3, yaitu akun yang dihapus, akun yang diubah, dan akun yang ditambah. Di sini akun-akunnya itu perusahaan kami memakai akun dari aplikasi ABSS. Kemudian ada akun-akun yang akan kami hapus. Di sini tertera yaitu yang ada 3 akun yang dihapus. Yang pertama ada payroll, cash drawer, dan less. Dan akun yang diubah itu ada beberapa akun yang diubah. Salah satunya improvements at cost. Di sini ada akun yang ditambah. Salah satunya ada cash Malaysia Ringgit dan cash Malaysia Ringgit exchange. Di sini ada cara menghapus akun. Yang pertama, di sini kita pilih accounts, kemudian accounts list, kemudian di sini kita pilih akun yang ingin dihapus dari daftar keseluruhan data akun. Kemudian tadi sebelumnya yang saya perlihatkan tadi ada 3 akun yang dihapus. Salah satunya ada less prof and for double full debts. Kemudian kita double klik. Lalu ketika sudah double klik, kemudian akan tampil tampilan seperti ini. Kemudian kita klik kanan, lalu delete account. Klik kanannya boleh di mana saja sembarang. Kemudian klik OK. Di sini ada mengubah akun. Cara mengubah akun, di sini pilih akun yang ingin diubah. Kemudian di sini ada
edit. Ketika kita mengklik edit, kemudian akan muncul tampilan seperti ini, dan nanti kita akan mengedit sesuai data yang kita akan masukkan. Kita akan ganti sesuai data yang kita inginkan, kemudian klik OK. Di sini menambah akun. Ketika tadi di account listnya itu diperlihatkan, kemudian di sini klik new, dan kemudian akan tampil seperti ini. Dan kita di sini mengisi akun yang ingin kita tambah. Di sini ada perbedaan di header account dan detail account. Ketika header, dia sebagai pemimpin akun, sedangkan detailnya ini sebagai isi dari pemimpin akun tersebut. Ini di sini kita cash Malaysia Ringgit, account type-nya bank. Kemudian untuk mengatur currency, di sini ada detail. Kemudian kita klik yang currency-nya. Kita pilih ringgit Malaysia. Kemudian use currency. Ketika ada tampilan you have chosen to create, maka kita klik OK. Kemudian di sini sudah terganti currency-nya yang tadinya rupiah menjadi Malaysia Ringgit, dan currency exchange account-nya itu sudah terganti menjadi cash Malaysia Ringgit exchange. Kemudian klik OK. Di sini saya akan mempraktekkan untuk menghapus akun di dalam ABSS. Yang pertama kita klik account, kemudian selanjutnya kita klik account list, kemudian pilih akun yang ingin dihapus. Di perusahaan kami ingin menghapus akun dengan nomor akun 12210. Kemudian kita double klik dan klik kanan, dan kita akan delete account. Jika sudah, di sini nomor akunnya sudah tidak ada. Lanjutkan langkah berikutnya untuk menghapus akun selanjutnya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengubah akun di dalam aplikasi ABSS-nya. Yang pertama kita klik kemudian account list. Selanjutnya pilih akun yang ingin diubah. Yaitu di perusahaan kami ingin mengubah akun dengan nomor akun 11300. Kemudian klik saja yang akun yang ingin diubah, kemudian kita klik edit. Kemudian di sini kita ganti menjadi mesin. Maaf. Jika sudah, kita klik OK. Yang tadi akun yang sebelumnya ini sudah terganti menjadi mesin. Lakukan langkah seperti tadi untuk data akun selanjutnya. Di sini kemudian saya akan mempraktekkan bagaimana cara menambah akun di dalam aplikasi ABSS, yaitu klik account dan kemudian account list. Kemudian di sini karena menambah, maka kita klik new. Di sini kita akan menambah tipe akunnya yaitu income. Kemudian kita tulis nomor akun dengan nomor 41400. Klik enter, kemudian nama akunnya yaitu Rimbat. Opening balance-nya tetap 0, dan jika sudah, oh ya jangan lupa di sini detail account karena dia bukan pemimpin account, pemimpin data akun. Kemudian kita klik OK. Jika sudah, kita cari di nomor akun 4. Di sini ada Rimbat yang tadi kita tambahkan. Jika lakukan langkah seperti tadi untuk akun-akun yang sudah saya tampilkan sebelumnya. Jika sudah, klik close. Kemudian di sini kita akan
Tadi pengaturan data akun sudah, kemudian kita di sini akan mengatur link akun. Untuk link akun sendiri itu yakni untuk menghubungkan akun-akun sesuai dengan mata uangnya. Di sini ada link akun rupiah. Caranya kita di sini pilih list, kemudian currencies. Dan di sini untuk mata uang rupiah, untuk piutangnya itu receivable accounts. Kemudian di sini kita isi akun-akun sesuai dengan mata uangnya. Di sini ada asset account-nya, kita pilih trade debitors. Bank account to customer-nya, kita pilih cash. Kemudian checklist di bagian I charge freight, terus I track deposit, I give discount, dan I assist charges. Kemudian di sini ada nomor akun dan data akunnya disesuaikan untuk mata uang rupiah, untuk piutang. Kemudian di sini untuk hutang. Untuk hutang itu payable account. Di sini sesuaikan dengan mata uangnya yaitu rupiah. Di sini ada liability account-nya, di sini trade creditors, kemudian bank account-nya ada cash, IDR. Terus kita checklist di I can receive items. Kita checklist lagi di pay freight-nya. Kita checklist lagi di I track deposits. Kemudian checklist di I take discount. Dan kemudian kita checklist di I pay charges-nya. Kemudian ini sesuaiin akun-akun, nomor akun dan nama akunnya untuk mata uang rupiah. Selanjutnya di sini ada link akun ringgit. Untuk piutang mata uang ringgit itu di sini receivable account. Itu untuk piutang maksudnya. Kemudian di sini kita sesuaiin akun-akun untuk mata uang ringgit, Malaysia ringgit, yaitu di sini aset account-nya ada trade debitors Malaysia ringgit. Kemudian di sini ada bank account for customer-nya yaitu cash Malaysia ringgit. Kemudian kita checklist charge freight-nya, kemudian dan checklist I track deposits-nya. Checklist lagi I give discount, dan checklist lagi I assist charges-nya. Kemudian sesuaiin mungkin untuk sebelumnya ini mungkin sama ya, dari yang mata uang rupiah juga untuk mata uang ringgit ini sama. Di sini untuk hutang payable account, kita sesuaiin dengan mata uang Malaysia ringgit. Di sini liability account-nya ada trade creditors-nya itu mata uangnya Malaysia ringgit. Di sini bank account-nya cash Malaysia ringgit. Kita di sini di I can receive-nya tidak kita checklist. Lanjut saja kita checklist yang di I pay-nya, terus I track, I take discount, dan I pay charges-nya kita checklist. Kemudian jika sudah semua, lalu klik OK. Di sini ada link akun US dollar. Untuk piutang sendiri itu receivable account-nya, asset account-nya kita tulis sini trade debitors dalam kurung US dollar, dan bank account-nya cash US dollar. Mungkin di sebelum-sebelumnya ada terletak perbedaan di mata uangnya ini, dan kesananya sama. Di sini I charge freight-nya kita checklist, I track juga checklist, I given discount-nya juga checklist, I assist-nya juga checklist. Untuk hutang payable account-nya, di sini liability account-nya ada trade creditors yaitu USD, juga sama bank account-nya juga cash USD. Di sini I can receive item-nya tidak di checklist, dan dilanjutkan di sini I pay di checklist, I track di checklist, I take discount-nya juga di checklist, dan I pen charges-nya juga di checklist. Kemudian jika sudah, klik OK. Jika sudah, ini akan sebenarnya tidak terpengaruh. Ini adalah mata uang
yang sudah diinputkan sebelumnya. Dan jika sudah, klik close. Kemudian saya akan lanjutkan. Di sini ada data pajak. Data pajak di perusahaan kami memakai PPN, yaitu pajak pertambahan nilai. Kode pajaknya itu PPN, tipe pajaknya value add tax. Kemudian persentasenya 10%. Caranya, klik list, kemudian ada tax codes. Kemudian di sini kita edit di bagian VAT-nya, value add tax-nya kita edit. Setelah itu kita sesuaiin tentang apa yang kita ingin ubah, yaitu di sini kita ubah PPN, deskripsinya pajak pertambahan nilai, dan rate-nya 10% tadi. Di sini ada link account for tax collected-nya, VAT collected, kemudian link account-nya VAT paid, kemudian klik OK. Jika sudah, ini akan terganti yang sebelumnya tadi VAT menjadi PPN. Kemudian jika sudah semua, maka akan klik close. Selanjutnya data job. Di sini perusahaan kami memakai kode jobs S, yaitu untuk keterangan service, dan MK untuk keterangan makeup. Caranya itu list, kemudian ada jobs, dan di sini kita klik new karena kita akan membuat data jobs yang baru. Lalu kita isi dengan data jobs yang akan dibuat, yaitu di sini ada job number-nya S, job name-nya service, dan jika sudah klik OK. Dan jangan lupa ini untuk detail job, bukan untuk header job. Kemudian jika sudah dimasukkan semua, di sini income, cost, expenses-nya, net profit-nya juga masih 0. Karena belum diketahui, karena kita baru buat. Kemudian jika sudah, klik close. Kembali lagi dengan saya di sini akan mempraktekkan bagaimana cara membuat data pajak di dalam aplikasi ABSS. Yaitu pertama klik list, kemudian di sini ada tax codes. Kita akan mengedit VAT ini dengan PPN. Deskripsinya itu pajak pertambahan nilai, di sini yaitu persentasenya 10%, rate-nya. Jika sudah, klik OK. Tadi di sini VAT-nya sudah hilang dan diganti dengan PPN 10% rate-nya. Jika sudah, klik close. Kemudian saya akan membuat jobs, data jobs, yaitu karena ini kita akan membuat, maka klik new, dan di sini kita S, dan dengan nama job name-nya service. Jika sudah, klik OK. Akan tampil service 000. Dan kita jobsnya ada 2, yang satu MK dengan nama makeup. Jika sudah, klik OK. Jika sudah dibuat, maka kita bisa klik close. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kila Desmita Ramadanti dengan NIM 111900538. Saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya dibacakan oleh teman saya. Ini ada data kategoris. Ini kodenya ada 2, yaitu L sama O. L untuk lokal, O untuk overseas. Cara membuat data kategoris yaitu pertama kita ke list, kemudian kategoris, kemudian
klik new. Kemudian kita isikan kategori ID-nya L, kategori name-nya lokal. Ini, kemudian klik OK, dan ini hasilnya L dan O. Kemudian kita close. Setelah itu, press level. Press level itu ada 3, A, B, dan C. Nama press levelnya A untuk IDR, B untuk MYR, C untuk USD. Untuk membuat press level, kita ke list, kemudian custom list dan field names, kemudian press list, kemudian kita isikan press level A itu IDR, press level B MYR, press level C USD. Kemudian klik OK. Kemudian isikan data customer. Ini data customernya ada 5. Untuk membuat data customer, kita ke card file, kemudian card list, kemudian ini tampilannya seperti ini. Klik new. Kemudian di profil kita isi card tipenya itu customer, name-nya itu Dina, dengan card ID-nya C001. Ini alamatnya, ini nomor teleponnya, ini currency-nya. Kemudian di selling detail, selling out-nya service, invoice delivery-nya to be printed, item price level-nya base selling price. Ini payment ininya, isdinya in a gift of day, diskon day-nya 10, balance due days-nya 30, tax code-nya PPN, break tax code NT. Ini hasilnya setelah dimasukkan semuanya, nama customer-customernya, kemudian klik close. Setelah itu data supplier. Ini data suppliernya ada 3. Yang pertama PT Pustaka Tradisi Ibu, PT Unilever, PT Inglot. Caranya seperti tadi, cuman ini kita klik di atasnya itu untuk supplier, kemudian klik new, kemudian isikan card tipenya supplier, nama supplier yang pertama itu PT Pusaka Tradisi Ibu dengan card ID S001. Ini alamatnya, ini nomor teleponnya, currency-nya USD. Di bank detailnya bisa dilihat seperti ini. Kemudian setelah selesai kita klik OK. Dan ini tampilan yang sudah dimasukkan semua data suppliernya, ada 3. Kemudian kita klik close. Setelah itu data employee. Ini ada 4. Yang pertama Mia, yang kedua Leslie, yang ketiga Laila, dan keempat Mimi. Isinya sama seperti tadi, ini employee, kemudian klik new. Card tipenya employee, last name-nya Mia, card ID-nya E001. Ini alamatnya, ini nomor teleponnya, currency-nya IDR. Dan ini data employee yang sudah dimasukkan. Kemudian kita klik close. Nama saya Dian Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan input data persediaan, input saldo awal akun yang terbagi menjadi 3, yaitu saldo awal akun, saldo awal piutang, dan saldo awal hutang. Yang terakhir, input saldo awal persediaan. Nah, yang pertama, input data persediaan. Di sini ada persediaan make up produk,
item name-nya diisi dengan persediaan make up yang ada di salon kami. Selanjutnya ada I buy this item. Di sini diisikan menggunakan akun yang berhubungan dengan make up produk, yaitu make up produk counter. Selanjutnya ada I sell this item. Sama seperti I buy, I sell this item juga diisikan dengan akun yang berhubungan dengan make up produk. Di sini jika menemukan akun salon service, maka persediaannya itu jasa. Sedangkan sales berarti persediaannya itu seperti produk, jadi bukan jasa. Di sini ada I inventory this item, diisikan juga dengan akun yang berhubungan dengan makeup produk, yaitu makeup produk. Di sini ada selling price, yaitu harga jual, diisikan dengan rupiah, ringgit Malaysia, dan dolar. Karena salon kami menggunakan 3 mata uang ini. Di sini ada tax code-nya, yaitu PPN. Selanjutnya ada lanjutan dari persediaan make up produk. Sama seperti sebelumnya, diisikan dengan akun-akun yang berhubungan dengan make up produk. Di sini tax code-nya masih PPN. Selanjutnya ada hire produk. Nah, hire produk ini di item name-nya diisikan dengan data persediaan produk. I buy-nya menggunakan akun-akun yang berhubungan dengan hire produk, yaitu hire produk counter. Di sini ada I sell this item. Sama seperti yang tadi, kalau service itu menandakan dia persediaannya jasa. Di sini I inventory this item-nya hire produk, karena ini adalah persediaan hire produk. Di sini ada selling price-nya dan tax code-nya PPN. Selanjutnya ada nail produk. Di sini item name-nya diisi dengan persediaan produk. I buy-nya yang berhubungan dengan nail produk. I sell-nya juga yang berhubungan dengan nail produk. Sama seperti I inventory, harus yang berhubungan dengan nail produk. Di sini ada selling price-nya dan tax code-nya PPN. Selanjutnya ada facial product. Item name diisikan dengan persediaan facial produk. I buy this item-nya yang berhubungan dengan facial produk. I sell-nya juga dan I inventory-nya juga berhubungan dengan facial produk. Tax code-nya masih PPN. Dan ini adalah jasa yang ditawarkan. Di sini ada kodenya, nama jasanya, terus di sini ada harganya, dan di sini ada akun-akun yang berhubungan dengan jasa ini. Nah, selanjutnya di sini ada cara-cara untuk memasukkan data persediaan. Yang pertama, klik inventory, pilih item list, dan tampilannya akan seperti ini. Di sini klik new, dan di sini kita isi di tab profile, item number, terus name-nya, terus di sini ada I sell-nya, I buy-nya, dan I inventory-nya. Setelah itu, di tab buying details, tax code-nya diganti jadi PPN. Dan selanjutnya, di selling details, diisi best selling-nya dan tax code-nya. Setelah itu, klik OK. Setelah ini saya akan memasuki ABSS untuk memberitahu cara-caranya langsung di ABSS. Di sini saya akan memberitahu cara menginput data persediaan di dalam ABSS. Yang pertama, klik inventory. Selanjutnya pilih item list. Di sini pilih new. Nah, di sini isi data sesuai dengan data persediaan. Di sini item number-nya isi P01. Name-nya itu small lip matte. Di sini dicek nih semua I buy, I sell, dan I inventory-nya. I buy itu akunnya makeup produk counter. Selanjutnya I sell itu makeup sellers. Dan yang terakhir I inventory-nya
backup produk. Ini backup produk. Selanjutnya di bagian buying details, text code-nya itu diganti jadi PPN. Terus di selling details itu best selling-nya diganti sesuai dengan harga yang didaftar itu di sini 65.000. Selanjutnya text code-nya juga diganti jadi PPN. Saya itu klik OK. Nah, jadi hasilnya kan seperti ini. Silakan lanjutkan sampai ke data persediaan akhir. Setelah itu, ini adalah tampilan jika semua persediaan telah diinput. Selanjutnya adalah input saldo awal. Yang pertama yaitu saldo awal akun. Nah, di sini ada daftar akun dan saldo awalnya. Caranya yaitu yang pertama kita ke setup, selanjutnya balance, terus pilih account opening balance. Selanjutnya di sini, nah pada saat kita memasukkan saldo awal, di sini akan ada tampilan seperti ini. Terus kita klik calculate now. Selanjutnya, setelah itu tampilannya akan seperti ini. Setelah ada akun exchange-nya, klik OK. Setelah kita memasukkan saldo awal akun seluruhnya, di sini hasilnya akan 0. Kalau hasilnya bukan 0, berarti tidak balance. Seperti itu. Selanjutnya, saya akan memberitahu cara di dalam ABSS-nya. Selanjutnya, saya akan memberitahu langkah untuk menginput saldo awal akun atau opening balance. Pertama, kita klik setup. Yang kedua, pilih balance dan pilih account opening balance. Nah, di sini sudah ada daftar akun, tinggal dimasukkan saja saldo awal akun yang harus dimasukkan sesuai dengan daftar di perusahaan. Selanjutnya, jika sudah balance akan mendapatkan nilai 0 di bagian sini. Jika sudah 0, klik OK. Selanjutnya adalah input saldo awal piutang. Nah, di sini ada daftarnya, ada nama customer-nya, ada nomor fakturnya, tanggal faktur dan syarat pembayaran, jumlah, dan kategori. Ini caranya untuk memasukkan saldo awal piutang, yaitu pertama, setup, kedua, klik balance, dan yang ketiga, pilih customer balance. Nah, di sini currency-nya misalnya IDR. Pilih dari salah satu ini sesuai yang akan dimasukin saldo awal piutangnya, misalnya Duina. Setelah itu add cell. Setelah klik add cell, maka kita mengisi data di sini. Di sini customer-nya Duina, syaratnya sesuai dengan ini, yaitu 2%, 5 hari net 30, yaitu bila mana Duina membayar di antara hari ke-1 sampai ke-5, dia akan mendapatkan diskon 22%. Jika tidak, dia tidak akan mendapatkan diskon. Invoice-nya FJ001, date-nya itu sesuai tanggal faktur. Di sini totalnya 2 juta, kategorinya lokal. Setelah itu klik OK. Dan selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini, klik OK.
Selanjutnya, saya akan memberitahu cara untuk mengisi data saldo awal akun piutang. Pertama, saya pilih balance, terus pilih customer balance. Nah, di sini kita pilih yang Dwina. Kenapa Dwina ini besarannya tidak sama? Karena sebelumnya sudah ada transaksi, karena kami menggunakan ABSS yang telah selesai. Di sini klik Ads. X. Ini customer-nya Dwina. Ini syaratnya udah sama. Terus di sini totalnya diganti jadi 2 juta. Kategorinya lokal. Nah, di sini ada balance-nya. Kalau yang sebelumnya itu 3.500.000, di sini 3.200.000 karena sudah ada transaksi sebelumnya, jadi ini diabaikan saja. Jadi cara-caranya aja yang sama. Setelah itu klik record. Selanjutnya ada input saldo awal hutang. Di sini ada datanya, yaitu kode, nama supplier, nomor faktur, tanggal faktur, syarat, jumlah, dan kategori. Cara untuk memasukkan saldo awal hutang adalah pertama klik setup, selanjutnya klik balance, terus pilih supplier balance. Setelah itu isikan data-datanya sesuai dengan data yang ada di sini. Supplier namanya PT Pusaka Tradisi Ibu sesuai dengan yang nomor 1. Syaratnya 2%, 10, net 30. Tanggalnya sesuai ya. Tanggal 5 bulan Januari 2019. Besarannya adalah 700. Kategorinya oversize. Setelah itu klik OK. Dan akan ada tampilan seperti ini. Ini klik OK. Nah, setelah itu tampilannya akan seperti ini. Setelah ini menginput saldo awal hutang. Caranya adalah setup. Pilih balance, terus pilih supplier balance. Sini yang pertama itu ada di PT Pusaka Tradisi Ibu. Di sini currency-nya bebas pilih mana aja, terserah sesuai dengan urutan pertama. Di sini urutan pertama adalah PT Pusaka Tradisi Ibu dengan currency-nya USD. Di sini klik. Nah, kita sini isi data-datanya sesuai dengan yang ada di data sebelumnya. Setelah itu klik OK. Yang terakhir ada input saldo awal persediaan. Di sini ada daftarnya, item name, quantity, ini harganya, dan ini akunnya. Caranya adalah klik inventory, pilih count inventory. Selanjutnya, isi kuantitinya sesuai dengan daftar yang di sini. Setelah itu klik OK. Setelah itu klik adjust inventory. Sini pilih continue. Selanjutnya pilih opening balance. Dan pilih adjust balance. Di sini adalah daftar jika semuanya telah diinput, yaitu kuantiti, harga, dan totalnya serta akunnya, sesuai dengan daftar yang sebelumnya. Yang terakhir adalah input saldo awal persediaan. Caranya adalah klik inventory, pilih count inventory. Nah, di sini masukkan quantity sesuai dengan yang awal. Ini kenapa kuantitinya sudah berubah, karena
data kita sudah selesai dan sudah ada transaksi sebelumnya, jadi mempengaruhi ini. Jadi diabaikan saja, kalian input sesuai dengan data persediaan awal saja. Setelah itu klik adjust inventory, masukkan kuantitinya, terus masukin harganya. Kita nggak bisa mencontohkan di adjust inventory di dalam ABSS karena sebelumnya sudah dilakukan, jadi silakan ikuti langkah yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya, data transaksi. Data transaksi yang pertama adalah pengeluaran kas. Ini adalah bukti kas keluarnya pada tanggal 3 Januari 2019 kepada PT Unilever, yaitu pembayaran biaya endorse selebgram by Unilever atas nama Okarin sebesar Rp1.500.000. Cara menginputnya adalah klik banking, kemudian pilih spin money. Lalu diisikan data-datanya sesuai bukti kas keluarnya. Kemudian klik record. Untuk transaksi pertama, pilih banking, lalu pilih spin money. Isi datanya sesuai bukti transaksi. Jadi jadinya akan seperti ini. Ini sudah, klik OK. Data transaksi yang kedua adalah layanan jasa salon secara tunai, yaitu jasanya haircut 50.000, manicure 100.000, dan pedicure 100.000. Klien totalnya jadi 250.000. Di sini tidak ada diskon. Cara menginputnya adalah pada modul sales, klik enter sales. Isikan data sesuai faktur. Jika sudah, kemudian klik report. Transaksi yang kedua yaitu caranya di modul sales, pilih enter sales. Lalu isi sesuai dengan data transaksi. Jika sudah, pilih transaction journal, akan muncul seperti ini. Lalu kita klik. Ini adalah hasilnya. Lalu untuk data transaksi yang ketiga adalah penjualan tunai. Di sini ada nota kontan tanggal 6 Januari 2019. Di sini kami menjual foundation, powder, serum 30 ml, eyeshadow, eyeliner, pensil, dan maskara. Yang membelinya adalah Duina. Grand totalnya adalah 755.000. Lalu ada PPN-nya 72.500, total bayarnya adalah 797.500. Cara menginputnya adalah pada modul sales, klik enter sales. Lalu ubah layout menjadi item karena ini adalah pembelian produk. Lalu klik OK. Jika sudah, isikan data-data ini sesuai invoice yang ada. Kemudian jika sudah, klik record. Ketiga yaitu penjualan tunai, sama di modul sales, lalu pilih enter sales. Jangan lupa layoutnya diganti jadi item karena itu penjualan produk. Lalu isi sesuai bukti transaksi. Jika sudah jadi, ada di transaction journal. Tanggalnya, lalu pilih atas nama Duina. Seperti ini. Sekian dari saya, terima kasih. Ini saya akan menjelaskan data transaksi, yaitu penjualan kredit mata uang asing. Di sini ada faktur invoice pada tanggal 16 Januari 2019 dengan nama customer Tuti, alamatnya di Yasmin Sektor 5. Di sini nomor fakturnya ada FJ008. Dia, saudari Tuti membeli beberapa item di perusahaan kami. Itu ada eyebrow pencil, eyeliner pencil, blush on, powder, serum, foundation, dan maskara, small tip matte. Ia menggunakan mata uang asing yaitu ringgit Malaysia dengan total bayar
1.220,37 ringgit. Di sini dia memiliki syarat pembayaran atau terms 3/7 N/30. Langsung saja caranya, yaitu di sales, kemudian enter sales. Setelah itu kita isi data tersebut sesuai dengan transaksi, yaitu di sini ada customer tuti, alamatnya, kemudian nomor invoice-nya, tanggal, kemudian di sini ada item-item yang dibeli oleh saudari Tuti. Di sini salespersonnya jangan lupa diisi dengan nama Laila. Laila itu adalah pegawai di perusahaan kami. Kemudian di sini ada jangan lupa diisi jobnya dengan kode MK, dan teksnya itu NT karena dia tidak memakai PPN. Kemudian ini totalnya adalah 1.220,37 ringgit sama dengan kait transaksinya. Di sini kategorinya O karena overseas. Kemudian termnya di sini, terminnya jangan lupa dipakai karena itu adalah syarat pembayaran 3% dari 7 hari dan netnya 30 hari. Jika sudah, klik record. Selanjutnya, data transaksi yang kedua yaitu retur penjualan kredit menggunakan mata uang asing. Di sini ada retur dari saudari Tuti, nota retur tanggal 17 Januari 2019. Retur ini tadi sebelumnya dia membeli pada tanggal 16 Januari dia membeli item-item, dan kemudian di tanggal 17-nya meretur item, yaitu kuantitinya 1 eyeliner pensil dan 1 maskara dengan total 46,66 ringgit. Mengetahui Laila. Keterangannya itu barang rusak atau reject. Caranya itu klik sales, kemudian enter sales. Kemudian kita isi barang yang diretur. Di sini jangan lupa untuk menambahkan min 1 eyeliner pensil dan min 1 maskara. Di sini jobsnya jangan lupa MK dan taxnya itu NT, jadi tidak memakai PPN. Kemudian kategorinya O dan salespersonnya Laila. Kemudian jika sudah, klik record. Kemudian belum selesai sampai di situ, kemudian kita klik sales, kemudian sales register. Setelah itu, data yang diisi ini akan ditampilkan di sini. Kemudian pilih, kemudian klik yang tadi sudah diisi, kemudian apply to sell karena dia pembeliannya kredit. Tuti itu membeli secara kredit di perusahaan kami, jadinya apply to sell. Jika pay refund itu untuk pembelian tunai dari Tuti. Jika sudah, kemudian yang di sini akan tampil seperti ini dan klik record. Di sini langsung saja saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk penjualan kredit dengan mata uang asing di dalam aplikasi ABSS-nya. Yang pertama di sini klik sales, kemudian di sini nanti enter sales. Jika sudah, kemudian kami di sini memperlihatkan transaksi yang sudah dibuat. Maka dari itu kita klik jurnal transaksi. Nah, nanti setelah ini jika sudah, ini akan tampil seperti ini. Sudah dibuat dengan totalnya yaitu 1.220,37 ringgit Malaysia.
Kemudian di sini saya akan mempraktekkan juga cara retur penjualan kredit dengan mata uang asing. Yang pertama sales, kemudian enter sales, isi seluruh isi sesuai dengan transaksi yang disediakan, yaitu sebenarnya saya sudah jelaskan. Kemudian kita lihat di transaksi jurnalnya pada tanggal 17 Januari, yaitu dengan nama Tuti. Nah, tadi itu sudah saya jelaskan, dia meretur 2 barang dengan nama yaitu 1 eyeliner dan 1 maskara dengan total 46,66 ringgit. Data transaksi yang ketiga adalah data pembelian tunai mata uang asing. Perusahaan kami membeli kepada PT Inglot dengan fakturnya pada tanggal 22 Januari dengan nomor faktur FPB 005 kepada perusahaan kami. Kita membeli ke PT Inglot. Kita membeli set nail treatment dengan kodenya NT, kemudian harganya 116,68 ringgit. Kami membeli set nail treatment ini menggunakan mata uang asing ringgit dengan jumlah 2, kemudian totalnya yaitu 233,36 ringgit dan terdapat PPN 23,34 ringgit. Sehingga total bayar menjadi 256,70 ringgit. Mengetahui Laila, dan di sini syarat pembayarannya yaitu COD. Langsung saja caranya yaitu purchase, kemudian enter purchase, kemudian isi data sesuai dengan transaksi. Jangan lupa terminnya diisi dengan COD. Mohon maaf ya teman-teman, ini tidak diberi ini tanda. Kemudian jika sudah, klik record. Di sini saya akan mempraktekkan data transaksi pembelian secara tunai dengan mata uang asing. Di dalam ABSS-nya kita klik purchase, kemudian kita enter purchase. Isi sesuai dengan data transaksi. Karena perusahaan kami sudah membuat data transaksinya, maka kita akan lihat di transaksi jurnal. Pada tanggal 22 Januari, yaitu PT Inglot, di sini kita membeli 2 set nail treatment dengan total harga 116,68 dan jobnya S dan taxnya itu menggunakan PPN, sehingga total amount-nya yaitu 256,70 ringgit Malaysia karena kita memakai mata uang asing ringgit. Terima kasih, sekian dari saya. Bye-bye. Untuk transaksi ketujuh, ini adalah retur pembelian tunai mata uang asing. Ini nota returnya tanggal 23 bulan Januari 2019. Dan ini nama barangnya. Untuk mengisi ini, kita ke ABSS, kemudian klik purchase, kemudian pilih enter purchase, kemudian kita ganti dulu layoutnya menjadi item. Setelah itu suppliernya kita isi dengan PT Inglot. Kita termsnya ganti menjadi COD, dan oke. Ini
isi dengan NR 015. Tanggalnya ini 23 bulan 1 2019. Ini isi jadi -1. Item numbernya MT. Ini price-nya, ini totalnya, tax-nya PPN. Kategorinya LIO. Kemudian use kategori. Setelah itu kita klik record. Setelah direcord, hasil akhirnya seperti ini. Setelah itu, setelah direcord, kemudian kita ke purchase, lalu pilih purchase register, lalu ke return and debit, dan pilih ini PPI mulutnya, lalu kita klik receive refund, ini tampilannya, lalu record. Selanjutnya transaksi ke-8 yaitu penerimaan piutang. Ini bukti kas masuknya. Kemudian cara memasukkannya ke ABSS yaitu kita ke sales, kemudian kita pilih receive payment, ininya deposit to account, ininya kita ganti jadi Bank BCA IDR. Customer-nya kita pilih Wina. Amount receive-nya isikan 2 juta. Ini ID-nya BKM 001. Tanggalnya 15 bulan Januari 2019. Karena kita menggunakan ABSS yang sudah selesai, jadi ada beberapa perbedaan dikarenakan sudah ada transaksi lain yang mempengaruhi. Hasilnya akan jadi seperti ini. Transaksi selanjutnya itu ada transaksi pembayaran hutang. Ini buktinya, dan cara mengisinya yaitu kita ke ABSS, kemudian pilih purchase, kemudian pilih pay bill, kemudian ini account ini kita ganti jadi kas MYR, kemudian suppliernya pilih PT Inglot, kodenya jadi BKK 002, tanggalnya 13 bulan 1 2019, dan amount-nya itu Rp3.500. Ini isi sesuai bukti kas keluarnya. Setelah di-record, hasilnya akan seperti ini. Agak sedikit berbeda dengan PPT karena ini menggunakan ABSS yang telah selesai. Hasil akhirnya akan menjadi seperti ini. Setelah itu record. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan data transaksi yang ada di perusahaan kami. Yang pertama adalah pembayaran gaji karyawan. Di sini ada bukti kas keluarnya pada tanggal 30 bulan 1 2019 dengan nomor bukti BKK 003 melalui kas IDR. Perusahaan membayarkan gaji kepada Mia sebesar 5 juta.
Di sini telah disetujui dan dikeluarkan oleh perusahaan kami, yaitu CV D&D Beauty, dan diterima oleh Mia. Caranya adalah yang pertama, banking. Pilih spin money dan isikan data-data seperti yang ada di bukti kas keluar ini. Account-nya kas, ceknya BKK 003, tanggalnya 30, card-nya kepada Mia. Memonya pembayaran gaji karyawan atas nama Mia. Akunnya wages and salaries sebesar 5 juta dengan teksnya NT. Di sini out of balance-nya harus 0 karena tunai. Amount-nya 5 juta, kategorinya lokal. Setelah itu klik record. Untuk record pembayaran gaji karyawan, pertama klik banking, kedua pilih spend money, selanjutnya isikan data sesuai dengan yang sebelumnya. Di sini ada akun, card, besarannya, tanggal, dan cek. Setelah itu klik record. Jangan lupa kategorinya itu lokal. Selanjutnya ada data transaksi pembayaran listrik, air, dan telepon. Di sini ada bukti kas keluarnya pada tanggal 31 bulan Januari 2019 dengan nomor bukti BKK 04 dari kas IDR, pembayaran biaya listrik sebesar 1 juta, biaya air 600.000, dan biaya telepon 200.000. Totalnya 1.800.000 rupiah. Disetujui dan dikeluarkan oleh karyawan yang bernama Mia. Caranya adalah yang pertama klik akun, yang kedua itu pilih record journal entry, selanjutnya isikan data-data ini sesuai dengan bukti kas keluar ini, akun-akunnya juga. Di sini ada akun listrik, air, telepon, dan kas. Di sini out of balance-nya harus 0 karena kas, karena pembayarannya itu cash atau tunai, dan kategorinya itu lokal, currency-nya IDR. Terus jangan lupa teksnya itu NT. Setelah itu klik record. Selanjutnya untuk cara record di dalam APSS yang pembayaran listrik, air, dan telepon, yang pertama itu pilih akun. Yang kedua, pilih record journal entry. Selanjutnya, isikan data-datanya sesuai dengan transaksi sebelumnya. Setelah sesuai, klik record. Dan yang terakhir itu transaksi transfer bank dari BCA ke kas IDR ya. Di sini ada bukti kas masuk pada tanggal 31 bulan Januari 2019 dengan nomor bukti BKM 002 dari Bank BCA ke kas sebesar 6.967.500, disetujui oleh employee yaitu Mia. Yang pertama itu caranya pilih akun, terus selanjutnya transfer money. Isikan data-data di sini sesuai dengan bukti kas masuk yang ada di sini. Transfer money-nya dari mana? Yaitu dari Bank BCA. Transfer money itu ke kas IDR. Di sini isi dengan nomor bukti, ini tanggal. Terus amount-nya itu jumlah yang ditransfer dari Bank BCA ke kas. Selanjutnya kategorinya itu lokal. Setelah itu klik record. Yang terakhir adalah untuk transfer. Pertama kita pilih account, terus pilih transfer money, dan isikan data-datanya sesuai dengan bukti transaksi sebelumnya. Seperti ini. Jika sudah sesuai semuanya, klik record. Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya untuk menampilkan jurnal dan laporan,
Ini langkah-langkahnya. Pertama, untuk menampilkan untuk menampilkan jurnal. Kita ke account, kemudian pilih transaction journal, kemudian pilih all. Ini jurnalnya. Setelah tampilkan, kita close. Kemudian untuk menampilkan laporan, kita klik account, kemudian pilih report, kemudian pilih account, lalu pilih standar balance sheet, customize, sesuaikan periodenya, kemudian pilih display, dan ini laporannya. Selanjutnya untuk laporan, yang pertama adalah laporan profit and loss, yaitu di bagian analis, pilih yang profit and loss. Ini adalah profit and loss CVD and DBT. Selanjutnya, laporan yang kedua adalah account transaction, yaitu di report, pilih account. Lalu pilih account transaction. Klik customize. Lalu atur tanggalnya di tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Januari 2019. Lalu klik display. Ini adalah account transaction-nya. Jika ingin disimpan dengan format PDF, klik send to, lalu pilih PDF. Klik save. Jika sudah, close saja. Lalu untuk laporan yang ketiga adalah standar balance sheet. Pilih standar balance sheet, klik customize, lalu tanggalnya 31 Januari 2019. Display. Dan ini adalah balance sheet-nya. Sama jika ingin disimpan, klik send to, lalu pilih PDF. Laporan yang keempat adalah cash disbursement, yaitu di banking. Pilih customize dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Januari 2019. Klik display. Ini dia hasilnya. Jika ingin disimpan, sama caranya. Selanjutnya, cash receipt. Klik customize. Dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Januari. Klik display. Sama jika ingin disimpan. Lalu yang selanjutnya ada sales customer summary, yaitu di bagian sales, lalu customer sales summary. Customize, display. Lalu jika ingin disimpan, sama. Lalu yang selanjutnya purchase customer summary. Customize, display. Dan ini adalah hasilnya. Bisa juga disimpan dengan format Excel, email, fax, HTML, dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.